Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadyil insani wa irsyadih alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih al-muta'abbadu bitilawatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qailu fi kitabih kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul qailu fi sahihi hadithih Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah اتقوا الله القائل في كتابه بعد العياذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد أوصى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita hatur sembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, Sayyidil Ayyam, Allah masih memberikan kita kesehatan. Pada bulan yang penuh berkah ini, Sayyidus Syuhur, Allah masih memberikan kita kesempatan. Sehingga dengan dua nikmat yang sangat berharga ini, kita mampu memenuhi undangan Allah untuk hadir ke rumahnya yang mulia dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang manakala ia meminta Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di hadapannya. Kata Ibnu Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Wahai Rasulullah, akankah saya membacanya sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu? Lalu kemudian Ibnu Mas'ud membuka surah An-Nisa sampai kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ
syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata baginda Rasul, amsik, tunggu sebentar. Lalu Ibnu Mas'ud melihat wajah Nabi, fa idza ainahu tadrifan, kedua mata baginda Rasul mengalir air mata. Karena memang ayat ini mengisyaratkan betapa beratnya kelak Nabi menjadi syahid, menjadi saksi seluruh umat, bahkan para nabi yang memiliki umat sekalipun mewakilkannya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi dan rasul manakala turun ayat dalam surah Hud, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Nabi, syayyabatni Hud. Ayat di surah Hud ini telah menjadikan rambutku menjadi putih. Artinya ketika ayat ini turun, ubat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah karena berpikir betapa beratnya istiqamah, terlebih lagi kepada sahabat-sahabat beliau yang baru memeluk agama Islam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, berikut juga mendapatkan dari syafaat Al-Quran yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia, khatib berwasiat kepada kita semua, senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa sebagai bekal kita kelak menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang tidak bisa disematkan kalimat ataupun istilah ketinggalan zaman. Karena memang Al-Quran salihun likulli makan wa zaman. Al-Quran akan terus sesuai dengan tempat dan waktu. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang manakala dibaca terus-menerus, manakala didengarkan terus-menerus, bukan menjadikan pembacanya semakin bosan. Berbeda dengan kitab dan buku yang lain, sebestseller apapun buku itu, manakala sudah dibaca sekali dua kali, maka pembacanya akan bosan. Sehit apapun nyanyian itu, manakala sudah didengarkan sekali dua kali, maka pendengarnya akan bosan. Hal ini tidak berlaku untuk Al-Quran, karena Al-Quran pesonanya akan terus bertebar sepanjang zaman. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita ingat-ingat kembali, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran lalu kita menangis? Saudara, coba ingat-ingat kembali, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran bulu kuduk kita merinding? Atau jangan-jangan sebaliknya, ketika kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, sama rasanya dengan membaca dan mendengarkan yang lain. Kalau inilah yang terjadi pada diri kita, identitas kita sebagai pembaca dan pendengar Al-Quran
layak dipertanyakan. Makanya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, "Ajibtu liman yaqra'ul Qur'an wa lam yafham ma'aniyah, kaifa yataladdu bi qira'atihi." Saya begitu kaget, kata Ibnu Jarir, ada orang yang membaca Al-Quran, sering khataman Al-Quran, walam yafham ma'aniyah, dan tidak memahami maknanya. Kaifa yataladdu bi qira'atih, bagaimana mungkin ia akan menikmati betapa lezatnya bacaannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau membagi derajat ataupun tingkatan orang yang membaca Al-Quran berdasarkan suasana hatinya, berdasarkan pengagungannya terhadap Al-Quran dan Allah. Beliau bagi menjadi 3 tingkatan. Adnaha, yang paling rendah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, an yuqaddira al-'abdu fi nafsihi ka'annahu yaqra'u 'ala Allah. Hendaknya seorang hamba ketika membaca Al-Quran menganggap dan mendapatkan dirinya seakan-akan dia membacanya kepada Allah, karena memang wa huwa nadhirun ilaih, Allah melihatnya, memperhatikannya, wa mustami'un minhu, Allah mendengarkan bacaannya. Tapi hari ini yang terjadi pada diri kita, seakan-akan kita membaca Al-Quran, kita bagi menjadi 2. Ada resmi, ada tidak resmi, ada formal, ada non formal, ada serius, ada tidak serius. Padahal membaca Al-Quran selalu resmi, selalu serius, selalu formal, dimanapun dan kapanpun. Jangan sampai kita membaca Al-Quran ketika sendirian membacanya asal-asalan, tapi di depan khayalak ramai kita membacanya sebagus mungkin. Jangan sampai kita membaca Al-Quran manakala tidak dalam keadaan lomba, kita membacanya asal-asalan, setengah hati. Tapi manakala dalam keadaan lomba, kita membacanya dengan serius, membacanya dengan tekun. Sebenarnya Al-Quran yang kita baca, kita persembahkan untuk siapa? Apakah untuk orang lain? Untuk Dewan Hakim? Al-Quran yang kita baca, kita persembahkan semata-mata untuk Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa maqamuhu, maqam ini adalah as-su'al wal tamalluk wat tadarrub wal ibtihal. Maqam orang yang membaca Al-Quran sampai di paling titik terendah ini adalah dia merayu, meminta dan mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang kedua, an yashhada bi qalbihi bi musyahadatil mutakallim ka'anna Allah yarahu. Hendaklah orang yang membaca Al-Quran bersaksi dengan hatinya seakan-akan Allah melihatnya. Wa yukhatibuhu bi alqafih, Allah mengajaknya bicara, Allah berkomunikasi dengannya dengan kelembutan Allah. Wa yunadihi bi in'amihi wa ihsanih,
Allah berbisik kepadanya betapa besarnya nikmat Allah, betapa besarnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka maqam ini sudah sampai kepada maqam al-haya wa ta'zim. Maqamnya sudah sampai kepada rasa malu, malu kepada Allah. Betapa banyak kelemahan, betapa banyak dosa yang kita perbuat. At-ta'zim mengagungkan apa yang dibaca dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, an yara fil kalam al-mutakallim. Hendaknya seseorang ketika membaca Al-Qur'an, yang ia baca, yang ia lihat, perhatikan huruf-huruf Al-Qur'an, tapi sungguhnya yang ia lihat adalah Allah Al-Mutakallim, sahibul kalam. Bahkan wala yanzuru ila nafsih, dia tidak melihat dirinya. Wala ila qiraatih, tidak melihat bacaannya. Dalam artian bukan berarti membacanya asal-asalan, tidak melihat bacaannya. Justru sudah sampai kepada maqam ini, sudah melalui maqam perbaikan bacaan yang paling dasar. Bahkan wa huwa mustaghriqun bi musyahadatil mutakallim. Orang yang sudah sampai kepada tahap ini, dia akan tenggelam bagaimana terhadap kesaksiannya, pengagungan terhadap mutakallim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali melanjutkan, hendaklah orang yang membaca Al-Qur'an itu harus sinkron 3. An yashtarikal lisan wal aqlu wal qalbu. Hendaknya sinkron antara lidah yang membaca dengan akal yang memahami dan dengan hati yang mengambil pelajaran. Fahadul lisan yurattil. Fungsi daripada lisan membacanya dengan baik dan benar. Wahadul aqli, fungsi daripada akal yutarjim, akal yang menerjemahkan maknanya. Wahadul qalbi, fungsi daripada hati yatta'id, mengambil pelajaran, mengambil iktibar, tadabbur dari ayat-ayat yang dibaca. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, jangan sampai kita membaca Al-Qur'an seperti layaknya orang-orang Khawarij yang membaca Al-Qur'an. Nabi mengingatkan bahwa orang Khawarij yang membaca Al-Qur'an la yasilu taraqiyah. Orang Khawarij yang membaca Al-Qur'an tidak sampai ke tenggorokan, boro-boro sampai kepada hati. Karena Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, karena hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Beliau jelaskan dalam Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata beliau, laisa hadduhum min al-Qur'ani illa mururahu 'ala lisan. Tidak ada yang mereka dapatkan dari bacaan Al-Qur'annya kecuali hanya sepintas lalu, kecuali hanya ayunan di lisannya, bacaan di lisannya. Kemudian berikutnya kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, orang-orang Khawarij biasanya salah menempatkan ayat. Intalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar. Ayat-ayat yang turun kepada orang kafir, turun kepada orang musyrik yang tidak beriman, faja'aluha 'alal mu'minin. Dia sematkan ayat itu kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir,
ciri-ciri orang Khawarij membaca Al-Quran adalah aspek dari tekstual lebih mengental, lebih dominan, bahkan mengenyampingkan aspek kontekstual. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita di antara hamba Allah yang semakin hari bacaan kita semakin bagus, yang semakin hari bacaan Al-Quran kita semakin membaik, tingkatan kita semakin membaik, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bis salati ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam idh qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa humumina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil